Pengertian SDGs secara singkat adalah SDGs Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan bagi semua orang pada tahun 2030. Latar belakang SDGs sendiri yaitu diluncurkan pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals yang berakhir pada tahun tersebut. SDGs dirancang untuk menjawab tantangan global yang lebih luas, termasuk perubahan iklim, ketimpangan, perdamaian, dan keadilan, serta untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs mencerminkan kesepakatan global untuk menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Hikmawati dengan NPM 2341017 dan rekan saya. Dan saya Jennifer dengan NPM 2341017. Di sini kita berdua akan membahas tentang 17 keberlanjutan atau SDGs mengenai tentang pendidikan dan kemiskinan. Di mana pendidikan yaitu ada di nomor 4 dan itu 17 pembangunan berkelanjutan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Tujuan ini menekankan pentingnya akses pendidikan yang adil, bermutu, dan dapat diakses oleh semua kalangan dan diskriminasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 17 SDGs berkelanjutan. Yang pertama yaitu kemiskinan. Perbedaan angka dan solusi kemiskinan masih menjadi masalah serius di Indonesia. World Bank melaporkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 60,3%, namun Badan Pusat Statistik atau BPS memiliki perhitungan yang berbeda, yaitu 8,57%. Perbedaan ini disebabkan oleh standar garis kemiskinan yang berbeda antara kedua lembaga. World Bank menggunakan garis kemiskinan sebesar 6,85 US dollar per kapita per hari, sedangkan BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs, yaitu Rp595.242 per kapita per tahun. Kemudian apa sih solusi yang dapat mengatasi kemiskinan di Indonesia ini? Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat. Kemudian ada pengembangan ekonomi lokal, yaitu mengembangkan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Dan yang ketiga ada program bantuan sosial, meningkatkan program bantuan sosial untuk membantu masyarakat miskin. Dan yang terakhir ada peningkatan infrastruktur, meningkatkan infrastruktur dan dasar seperti jalan, listrik, dan air untuk meningkatkan akses dan kecepatan. Dengan melakukan langkah-langkah strategis tersebut, diharap kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi dan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera. Pada Februari 2025, para ribuan mahasiswa dari berbagai daerah yaitu Yogyakarta, Jakarta, dan Medan, mereka turun ke lapangan untuk mengunjuk rasa yaitu Drag Indonesia. Karena adanya rencana pemotongan dana pendidikan dan dana APBN, mereka khawatir akan semakin menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia dan semakin menurunnya pelayanan-pelayanan publik yang ada di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menjamin bahwa pemotongan pendidikan itu tidak akan berpengaruh, namun kekhawatiran masyarakat itu tetap ada karena mengenai potensi dampak negatif dari pemotongan anggaran tersebut itu akan mempengaruhi tentang kualitas pendidikan dan layanan publik lainnya. Salah satu kebijakan kontroversial yang memicu protes para masyarakat yaitu adalah program makan siang gratis yang diadakan oleh Prabowo Subianto, presiden kita sekarang, karena program ini memakan anggaran sebesar 7,7 miliar pada tahun ini dan diperkirakan akan mencapai 450 triliun rupiah pada tahun 2029. Untuk mendanai program ini, pemerintah melakukan beberapa pemotongan anggaran di sektor lain termasuk yaitu adalah anggaran pendidikan.
Ada beberapa solusi untuk menangani kekhawatiran masyarakat dan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu ada memprioritaskan anggaran pendidikan, yang kedua memperkuat infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, untuk yang ketiga adalah kembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru, untuk yang kelima adalah melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan. Pertama, memprioritaskan anggaran pendidikan adalah pemerintah harus memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan sektor pendidikan dan alokasi untuk program-program pendidikan harus tepat sasaran. Untuk yang kedua adalah memperkuat infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, membangun dan memperbaiki fasilitas-fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan memberikan akses internet dan teknologi secara merata di daerah-daerah terpencil. Untuk yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, mereformasi kurikulum untuk memasukkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, komunikasi, dan literatis digital. Untuk yang keempat adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan guru, memberikan pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi bagi guru untuk meningkatkan kompetensi mereka. Untuk yang terakhir adalah melibatkan masyarakat dalam sektor pendidikan, mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam kegiatan sekolah dan mengambilkan keputusan terkait pendidikan. Pendidikan dan kemiskinan merupakan isu kunci dalam pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pendidikan yang berkualitas tujuan 4 berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan tujuan 1 serta mendukung tujuan lain seperti kesehatan, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kemiskinan dapat menjadi hambatan utama dalam mengakses layanan pendidikan. Oleh karena itu, pemberitaan terkait isu ini menegaskan pentingnya pendekatan terpadu dan kolaboratif untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.